Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah Living Quran yang diampu oleh Bapak Wafa dan Najiyah dengan tema resepsi dan reproduksi budaya Living Quran. Langsung saja saya mulai dari awal, yaitu resepsi. Dari kata bahasanya secara etimologis, bahwasanya resepsi berasal dari bahasa Latin, yaitu yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Sedangkan dalam definisi resepsi secara terminologis disebutkan keindahan atau ilmu keindahan yang didasarkan pada respon pembaca terhadap suatu sastra. Kalau ditilik dari sisi lingkupnya, kajian kitab suci terbagi menjadi 3 ranah. Yang pertama yaitu origin, yaitu dari asal muasal, kitab, sejarah, dan manuskrip. Dalam arti manuskripnya, sejarahnya seperti apa. Yang kedua yaitu secara form, yaitu bentuk, yaitu kajian tentang bentuk kandungan yang ada di dalam kitab suci, semisal kajian tafsir dan pemaknaannya dari isi dalam kandungan teks tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi, adalah kajian tentang kegunaan dan penggunaan kitab suci, bagaimana Al-Quran digunakan dan seterusnya, seperti itu. Itu yang ketiga secara lengkap. Ada 5 hal sistem bahasa Al-Quran yang menjadi objek resepsi. Yang pertama yaitu bunyi atau disebut juga font. Kedua yaitu kata atau disebut juga morfem. Ketiga kalimat atau disebut juga sintak. Keempat yaitu makna atau disebut juga semantik. Kelima fungsi yaitu disebut juga pragmatik. 5 objek ini mengalami resepsinya masing-masing. Sedangkan dalam resepsi 5 objek tersebut ada 3 gaya, yaitu resepsi eksegesis atau disebut juga hermeneutik, yakni ketika Al-Quran diposisikan sebagai teks yang berbahasa Arab dan bermakna secara bahasa, resepsi eksegesis mewujudkan dalam bentuk praktik penafsiran Al-Quran dan karya-karya tafsir. Kedua, resepsi estetis. Dalam resepsi ini, Al-Quran diposisikan sebagai teks yang bernilai estetis atau keindahan, dan diterima dengan cara yang estetis pula. Al-Quran sebagai teks yang estetis, artinya resepsi ini berusaha menunjukkan keindahan inheren Al-Quran, antara lain berupa kajian puitik dan melodik yang terkandung dalam bahasa Al-Quran. Al-Quran diterima dengan cara yang estetis, artinya Al-Quran dapat ditulis, dibaca, disuarakan, atau ditampilkan dengan cara yang estetik. Ketiga yaitu resepsi fungsional. Dalam gaya resepsi ini, Al-Quran diposisikan sebagai kitab yang ditunjukkan kepada manusia untuk dipergunakan demi tujuan tertentu. Resepsi fungsional dapat berwujud dalam fenomena sosial budaya Al-Quran di masyarakat dengan cara dibaca, disuarakan, diperdengarkan, ditulis, dipakai, dan ditempatkan. Tampilannya bisa berupa praktek komunal individual atau praktek reguler rutin insidental temporer, atau sikap pengetahuan material hingga sistem sosial adat hukum politik, sehingga jadilah tradisi-tradisi resepsi yang khas terhadap Al-Quran. Tradisi yasinan adalah salah satu contoh konkret praktek resepsi komunal dan reguler. Begitu pula dengan tradisi khataman Al-Quran di pesantren-pesantren dengan beragam variasi dan kreasi acaranya sebagai praktek komunal insidental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya tentang poin B, yaitu reproduksi budaya. Secara sederhana, reproduksi berasal dari kata re, yaitu kembali, dan produksi membuat atau menghasilkan. Jadi, produksi mempunyai arti suatu proses dalam menghasilkan suatu yang baru. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya didefinisikan sebagai pikiran, adat istiadat, suatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sungkar untuk diubah. Reproduksi kebudayaan adalah proses penegasan identitas kebudayaan yang dilakukan oleh pendatang, yang dalam hal ini menegaskan kebudayaan asalnya. Sedangkan proses reproduksi budaya merupakan proses aktif yang menegaskan keberadaannya dalam kehidupan sosial
sehingga mengharuskan adanya adaptasi kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dengan kata lain, reproduksi budaya merupakan penjagaan budaya asli ke tempat tinggal yang baru. Reproduksi kebudayaan dilatar belakangi oleh perubahan wilayah tempat tinggal, latar belakang sosial, latar belakang kebudayaan yang pada akhirnya akan memberikan warna bagi identitas kelompok dan identitas kesuku bangsaan. Reproduksi budaya ialah bertemunya dua budaya yang berasal dari salah satu sama lain saling mempengaruhi sehingga timbul kebudayaan baru yang mengandung unsur dua kebudayaan tersebut. Reproduksi budaya merupakan proses presentasi budaya asal terhadap budaya yang didatangi atau lingkungan baru. Proses reproduksi budaya adalah proses aktif yang melatar belakangi proses melakukan adaptasi terhadap budaya yang berbeda. Proses reproduksi budaya dapat terjadi melalui mobilitas sosial yang dilakukan oleh seseorang. Dari mobilitas sosial tersebut terjadi perubahan dalam wilayah tempat tinggal latar belakang budaya dan akhirnya menjadi warna bagi budaya. Mobilitas sosial adalah suatu proses gerakan atau perpindahan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Dengan mobilitas sosial, seseorang akan mendapatkan nilai-nilai baru yang berbeda dalam budaya yang dimilikinya. Mobilitas yang dilakukan oleh seseorang akan menyebabkan perubahan dalam beberapa aspek, perubahan lingkungan tempat tinggal, perbedaan pada latar belakang budaya. Kebudayaan merupakan elemen yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tindakan, perbuatan, tingkah laku manusia, dan hasil karya yang dapat dari belajar. Di suatu sisi manusia menciptakan budaya, namun di sisi lain manusia merupakan produk dari budaya tempat ia hidup. Hubungan saling berpengaruh ini merupakan salah satu bukti bahwa manusia tidak mungkin hidup tanpa budaya. Kehidupan manusia berbudaya merupakan ciri khas manusia yang akan terus hidup melintasi alur zaman. Sebagai warisan nenek moyang, kehidupan membentuk kebiasaan hidup sehari-hari yang diwariskan turun-temurun. Ia tumbuh dan kembang dalam kehidupan manusia dan hampir selalu mengalami proses penciptaan kembali.